Santapan Harian Sabtu 8 Juni 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-32. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut dan merendahkan hati. Kami siap menerima terang sabda-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, Sang Terang Abadi, kami memohon. Amin. Kejadian 11 ayat 10-26. Inilah keturunan Sem ketika Sem berumur 100 tahun, 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak, Arpaksad. Sem hidup 500 tahun lagi setelah mendapat Arpaksad. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arpaksad mempunyai anak, Selah. Arpaksad hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Selah mempunyai anak Eber. Selah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak Peleg. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Peleg. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Peleg mempunyai anak Rehu. Peleg hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 32 tahun, Rehu mempunyai anak, Serug. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Serug. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Serug mempunyai anak Nahor. Serug hidup 200 tahun lagi setelah mendapat Nahor. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah mendapat Terah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Haran. Sahabat Santapan Harian, pencatatan silsilah dalam Alkitab tidak seragam, tetapi diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan apa yang menjadi fokus, kita dapat menarik pelajaran yang hendak diberikan. Silsilah Sem diberikan dalam 3 formula. Pertama, umur ketika seseorang mempunyai anak yang penting atau tidak harus yang sulung. Hanya anak ini yang dicatat namanya, dan silsilah berikutnya adalah silsilahnya. Kedua, hidup seseorang setelah melahirkan anak yang penting tersebut. Dan yang ketiga, ketika seseorang mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan. Ketika sampai pada catatan tentang Terah, formula ini berubah. Silsilah Terah diberikan secara lebih mendetail dan dimulai dengan setelah hidup 70 tahun. Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, dan Haran. Jadi bukan hanya satu anak yang dicatat namanya, tetapi 3 anak Terah. Hal ini menekankan bahwa Terah adalah tokoh yang paling penting dari semua silsilah yang dicatat dari Sem. Sebagai penutup, dicatat bahwa umur Terah adalah 205 tahun dan ia meninggal di Haran. Di dalam nas ini, umur dan kematian hanya dicatat untuk Terah. Urutan nama Abram, Nahor, dan Haran bukanlah urutan kelahiran, tetapi tanda bahwa yang paling penting dari ketiga anak Terah adalah Abram.
Ini ditegaskan ketika Terah hanya membawa Abram, Sarai, dan Lot ke Haran dan menetap di sana sampai ia meninggal. Dengan demikian kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang lebih penting dan ada tokoh-tokoh yang kurang penting dalam silsilah. Mengapa demikian? Karena ada tokoh yang akan Allah beri anugerah yang lebih, yang melalui tokoh itu Allah akan berkarya dengan luar biasa. Dalam kehidupan kita, Allah memakai kita semua secara berbeda-beda. Ada yang diberi tugas yang lebih besar, ada yang diberi tugas yang lebih kecil. Ini semua bergantung pada apa yang Allah mau kita kerjakan. Marilah kita menerima dengan bersyukur apapun tugas yang Allah berikan kepada kita, tanpa harus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak terus memandangi orang lain, melainkan hanya mengarahkan pandangan kami kepadamu dan mensyukuri kebaikan hatimu bagi kami semua. Demi Kristus, kami berdoa. Amin.